plentiful buck. Zaman dahulu, ada suatu kerajaan besar, yang terbentang dari gurun Cina hingga pesisir pantai Mediterania. Kerajaan itu bernama Kerajaan Persia, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Saraman. Dia memerintah Persia bersama saudaranya, yang bernama Nizam. Raja Saraman dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Namun menurut para dewa, dengan adanya 2 anak saja itu belum lengkap. But in the eyes of the gods, the king's family. Kemudian suatu hari sang raja melihat seorang anak yatim di pinggiran kota. Sang raja begitu tertegun melihat keberanian dari anak tersebut, yang melawan para tentara yang memukul adiknya, karena kesalahan sepele. Anak itu berlari dan melompat-lompat melewati bangunan dengan lincahnya. Tetapi sayang, anaknya itu akhirnya tertangkap. Saat tangan anak itu akan dipotong, sang raja langsung menghentikannya, dan menanyakan nama anak kecil tersebut, dan anak itu bernama Dastan. Dastan! Sir! Sang raja pun memberinya apel, dan mengadopsi Dastan menjadi bagian dari keluarganya. 15 tahun kemudian, di perbatasan Persia, tepatnya di kota Alamut, sang putra mahkota raja, yang bernama Pangeran Tus dan adiknya Pangeran Garsif, sedang mengepung kota itu, di saat sang putra mahkota Pangeran Tus ingin merencanakan penyerangan dan berdiskusi dengan kedua adiknya. Dia terlihat bingung mencari adik bungsunya. Di saat kedua kakaknya sedang berperang, Pangeran Dastan malah mengikuti lomba bertarung. Namun tiba-tiba datang seorang prajurit, dan menyuruhnya menemui kedua kakaknya untuk rapat. Malam pun tiba. Dastan dan kedua kakaknya terlihat mengadakan rapat. Pangeran Tus dan Pangeran Garsif memiliki rencana untuk menyerang Alamut, karena menurut mata-mata mereka, kota Alamut telah menyuplai senjata untuk musuh Persia. Jadi Alamut harus ditaklukkan. Akan tetapi Pangeran Dastan memiliki pendapat yang berbeda. Ia mengusulkan untuk menyerang kerajaan Koskan saja, sesuai rencana awal. Our orders were to subdue Koshkan, not to attack. Dan setelah diberi penjelasan oleh kedua kakaknya, akhirnya Pangeran Dastan mau mengikuti arahan mereka untuk menyerang kota Alamut. Pangeran Dastan berkata bahwa dia ingin maju di garis depan, membantu pasukan Persia. Well, if that's your decision, then let me go in first. Akan tetapi kedua kakaknya menertawakannya, karena menurut mereka, Dastan belum siap untuk di garis depan peperangan. You're not ready for this. Di sisi lain, di dalam kota Alamut, pemimpin kota itu yang bernama Putri Tamina, diberitahu pengawalnya bahwa tentara Persia sudah bersiap menyerang di depan gerbang Alamut. Putri Tamina pun mengeceknya. Putri Tamina kemudian menyuruh pengawalnya untuk mengumpulkan para dewan, dan dia sendiri akan berdoa di dalam kuil. Council. Tell them I sit in the high temple. Di sisi lain, Pangeran Dastan tidak memperdulikan peringatan dari kedua kakaknya. Ia mencoba menerobos masuk dan membukakan gerbang timur kota Alamut. Pangeran Dastan menyelinap di balik rumputan bersama pasukannya. Dia memanjat tembok dengan lincahnya yang dibantu oleh para pasukannya. Dan akhirnya Pangeran Dastan pun berhasil menaiki tembok itu, dan memberikan jalan bagi para anak buahnya. Kemudian Pangeran Dastan dan pasukannya menyerang pertahanan Alamut. Dengan kehebatannya, Pangeran Dastan dapat mengalahkan mereka semua, dan berhasil memberi sinyal untuk pasukan Persia bahwa gerbang sudah berhasil dicebol. Pasukan Persia pun berusaha untuk masuk melalui gerbang yang sudah dibuka oleh Pangeran Dastan dan pasukannya. Akan tetapi, pasukan Alamut berusaha menyerbu pasukan Pangeran Dastan. Pangeran Dastan kemudian berdiri di atas sebuah kayu, dan melompat. Ia dengan cerdasnya menghancurkan sebuah tong besar yang berisi bensin dan membakarnya, sehingga menutupi jalan masuk pasukan Alamut. Singkat cerita, pasukan Persia pun berhasil menyerbu Alamut. Berkat usaha Pangeran Dastan menjebol pertahanan kota Alamut. Di tempat lain, Putri Tamina memasuki sebuah ruangan, dan memberi pengawalnya sebuah benda yang ditutupi oleh kain. Di saat pengawal Putri Tamina akan keluar kota Alamut, pengawal Putri Tamina bertemu dengan Pangeran Dastan. Pangeran Dastan pun berduel dengan pengawal Putri Tamina itu.
Dengan kehebatan Pangeran Dasta, pengawal Putri Tamina itu pun akhirnya bisa dikalahkan. Dastan melihat sebuah belati yang tadi ditutupi oleh kain yang terjatuh di sampingnya. Dan langsung mengambil belati tersebut. Singkat cerita, pasukan Persia masuk ke ruangan Putri Tamina. Dan Pangeran Tus akhirnya melihat kecantikan Putri Tamina secara langsung. Lalu paman dari sang pangeran yang bernama Nizam mengatakan bahwa Alamut bersalah karena membuat senjata untuk musuh Persia. Putri Tamina pun langsung menyangkalnya. We have no forges here. And what weapons? Akan tetapi Pangeran Tus malah meminta Putri Tamina untuk menikah dengannya, dengan dalih menyatukan kedua kerajaan dengan jalan damai. Putri Tamina pun menolaknya. Kemudian Putri Tamina melihat Pangeran Dastan, yang ternyata memegang belati yang diamanatkan kepada anak buahnya tadi. Putri Tamina yang melihatnya itu pun akhirnya memutuskan mengikuti kemauan Pangeran Tus. The people of Alamut will be treated with mercy. Selesai berperang, Pangeran Tus mengagendakan perayaan kemenangan dengan Pangeran Dastan, hingga datanglah Paman Nizam. Membawa surat dari Sang Raja Saraman, yang sudah selesai melakukan perjalanan spiritualnya dan akan mengunjungi kota Alamut. Sesampainya di kota Alamut, Sang Raja Saraman langsung memarahi Pangeran Tus habis-habisan. Karena ulah Pangeran Tus yang telah menyerang Alamut, Pangeran Tus kemudian bersumpah akan menanggung akibat dari ulahnya. Dan berjanji akan membuktikan kalau penaklukan Alamut tidaklah sia-sia. Di lain waktu Pangeran Tus menemui Pangeran Dastan dan menagih hadiah untuk diberikan kepada ayah mereka yaitu Raja Saraman. Saat pesta penyambutan sore nanti, Pangeran Dastan yang cuek itu mengaku lupa. Pangeran Tus kemudian memberikan sebuah jubah doa, hasil kerajinan rakyat Alamut. Biar nanti sore diberikan kepada Raja sebagai souvenir, Dastan pun berterima kasih kepada kakaknya. Pangeran Tus menyuruh Dastan untuk mengawal Putri Tamina, dan memperkenalkannya kepada ayah mereka, Raja Saraman. Di lain waktu, sesaat kemudian setelah Putri Tamina keluar dari sebuah ruangan, dia langsung dikawal oleh pasukan Pangeran Dastan, dan lagi-lagi dia melirik belati yang dibawa oleh Dastan. Pangeran Dastan pun langsung mengawalnya ke hadapan sang raja. Raja yang melihat kehadiran Dastan, langsung memberikan selamat atas keberhasilannya menjebol gerbang Alamut. Yang berarti Pangeran Dastan kini sudah siap, memimpin pasukan Persia untuk berperang. A king in spirit. Pangeran Dastan kemudian berkata bahwa ia memiliki hadiah untuk ayahnya. I have a gift for you. Yaitu jubah untuk berdoa hasil kerajinan rakyat Alamut. Lalu Dastan membawa Putri Tamina ke hadapan sang raja. Kemudian, Dastan meminta ayahnya untuk menikahkan Putri Tamina dengan putra mahkota, yaitu Pangeran Tus. Akan tetapi sang raja malah menjodohkan Pangeran Dastan dengan Putri Tamina. Alamut will be your first wife. Di momen ini, tiba-tiba sang raja berteriak kesakitan. Ternyata jumlah doa yang dipakainya terdapat racun di dalamnya, yang seperti membakar sang raja, dan Pangeran Dastan yang melihat hal itu pun kaget, karena ia tak tahu apa-apa akan hal itu. Dastan pun menjadi kambing hitam dari pembunuhan ini. Pangeran Dastan kemudian kabur, dan Putri Tamina ikut kabur di belakang Pangeran Dastan. Dengan panduan dari Putri Tamina, Dastan berhasil keluar dari kota Alamut dengan selamat. Pangeran Tus yang berduka pun menulis sebuah surat. Siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Dastan akan mendapatkan imbalan emas yang sangat banyak. Pangeran Dastan dan Putri Tamina yang tadi kabur, sekarang berada di sebuah tempat. Dasta sangat sedih, dan ia berkata bahwa ia tidak membunuh seorang raja. I didn't kill my father. Karena jubah itu diberikan oleh kakaknya yaitu Pangeran Tus. Putri Tamina mencoba merayu Pangeran Dastan. Namun rupanya Putri Tamina mencoba merebut belati dari pinggang Pangeran Dastan. Pangeran Dastan pun sadar, dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Dastan dan Tamina, sampai-sampai tanpa sadar. Dastan menekan sebuah tombol yang ada di belati itu, dan terjadilah keajaiban pada dirinya. Dia seperti kembali ke beberapa saat yang lalu, dan benar ternyata, keajaiban tersebut nyata. Dastan secara sadar kembali ke beberapa menit yang lalu. Well, the solution would be to... Dastan memberitahu Tamina bahwa dia menekan tombol belati itu, dan kini Dastan mengetahui segala kekuatan belati itu. Dastan akhirnya sadar bahwa tujuan penyerangan Alamut adalah bukan karena suplai senjata, namun karena belati ini
agar Pangeran Tus bisa menjadi raja yang terkuat dan tahu strategi-strategi musuh. The course of a critical moment in battle, he could foresee the blade of a rival. Di lain tempat pasukan-pasukan dari Pangeran Tus yang sekarang sudah dinobatkan menjadi raja baru Persia, berangkat untuk menangkap Pangeran Dastan. As such, I have doubled the reward for his capture. Di tempat Dastan berniat menuju kota Afrat, tempat ayahnya dimakamkan, dan berkata kepada pamannya, bahwa Pangeran Tus yang telah menjebaknya, akan tetapi Putri Tamina mencoba mencegahnya. Namun Dastan bersikeras dengan keputusannya. Dastan pun mencoba mengisi belati itu dengan pasir biasa, tetapi malah ditertawakan oleh Putri Tamina, pasir yang digunakan untuk memutarbalikkan waktu, bukan pasir sembarangan. Dastan sedikit melirik ke kalung Tamina. Di belakang mereka, pasukan yang dipimpin Pangeran Garsif sedang mencari mereka berdua. Singkat cerita, Dastan dan Tamina sampai di suatu tempat yang bernama Lembah Budak. Di sepanjang perjalanan, Dastan dan Tamina selalu berdebat, hingga tiba-tiba Tamina pura-pura pingsan. Pangeran Dastan yang merasa khawatir pun menghampirinya, akan tetapi Tamina malah memukulnya hingga pingsan. Pangeran Dastan yang baru siuman, dikelilingi oleh para bandit yang mencoba untuk membunuhnya, dan mengancamnya, karena telah memasuki area mereka. Kemudian saat Tamina pergi meninggalkan Dastan, tiba-tiba Tamina yang dihadang oleh para bandit. Di saat salah satu bandit itu membuka tudungnya, ternyata itu adalah Pangeran Dastan. Dan ternyata Pangeran Dastan bekerja sama dengan para bandit tersebut untuk menangkap Putri Tamina. Dastan dan Tamina diajak ke tempat persembunyian para bandit. Di tempat persembunyian itu, Pangeran Dastan menarik Tamina lalu kemudian mengambil kalung milik Tamina dan mengisikannya ke dalam belati. Oh, but your lies are so clever. I am the god. Putri Tamina yang panik berkata, bahwa belati itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Pangeran Dastan yang berteman dengan para bandit itu diajak untuk menonton balapan burung unta. Dan ngobrol dengan pimpinan para bandit yang bernama Amar. Hingga akhirnya balapan burung unta pun dimulai. Pangeran Dastan menonton balapan itu. Tiba-tiba Putri Tamina di sini ikut menjadi salah satu pelayanan, dan Dastan yang menontonnya pun tertawa. Dan meminta kepada Amar agar dirinya bisa pergi dari tempat itu. Amar pun menolak, dan berkata kalau ia tahu bahwa Dastan adalah pembunuh sang raja. Amar berniat menyerahkan Dastan dengan imbalan emas, Dastan pun berusaha kabur. Tetapi berhasil dihentikan salah satu anak buah Amar yang bernama Seso, merebut belati milik Dastan dan memberikannya kepada Amar. Amar malah melempar belati itu kepada anak buahnya untuk disimpan. Tamina yang melihatnya segera melepaskan burung-burung unta, dan membuat kekacauan, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Dan Dastan merebut kembali belati miliknya. Dastan dan Tamina berusaha menghindari kejaran para bandit, hingga akhirnya ia berhasil mengunci Amar di sebuah ruangan, dan melanjutkan perjalanannya menuju Afrat. Di Afrat, Dastan melihat banyaknya pasukan Persia yang menjaga makam ayahnya. Mereka pun menyamar sebagai pelayan sebuah kerajaan untuk memasuki kota-kota Afrat. Singkat cerita, keranda ayahnya pun datang. Dan Pangeran Dastan tidak melihat kehadiran Pangeran Tus di sana. Pangeran Dastan menyimpulkan bahwa Tus sedang ada di Alamut. Lalu Pangeran Dastan mencoba memberi sinyal kepada pamannya Nizam untuk menemuinya di suatu tempat. Dastan dan pamannya Nizam pun akhirnya bertemu di suatu tempat yang tersembunyi. Di sini Dastan memberitahu tentang fakta yang sebenarnya. Mengapa Pangeran Tus memerintahkan untuk menyerang Alamut? Karena Pangeran Tus mengincar kekuatan belati yang mampu memutarbalikkan waktu, tetapi pamannya ini tidak percaya. Hingga Pangeran Dastan berusaha menunjukkan belati miliknya, itu namun ternyata belatinya itu telah ditukar oleh Tamina dengan pelatih palsu. Dan yang asli dibawa kabur oleh Tamina.
Pangeran Dastan tak sengaja melihat tangan pamannya ini terbakar seperti luka bakar yang dialami sang Raja Saraman. From trying to pull the poison cloak off your father. Pangeran Dastan merasa ragu dan curiga kepada Nizam. Tiba-tiba pasukan Persia mengepung tempat itu dan menyerang Dastan. Ternyata Nizam membocorkan pertemuan itu. Dastan pun berusaha untuk kabur dengan meloncat ke sana ke sini. Mencoba menghindari sergapan anak buah Nizam, hingga akhirnya kakaknya, Garsif mengejar dan mencoba menangkapnya. Pangeran Garsif dan Dastan sempat berhadapan langsung dan berkelahi, hingga akhirnya Dastan mampu mengalahkan Pangeran Garsif dan kabur. Di tempat lain, Pangeran Tus bertemu dengan Nizam. Di sini Nizam memutarbalikan fakta, dan mengatakan bahwa Dastan mencoba membunuhnya di Afrat. Pamannya ini mengadu domba antara Tus dan adiknya Dastan. Dastan came to Everett to kill me in the marketplace. Nizam menyuruh Tus untuk langsung membunuh Dastan tanpa mengadilinya terlebih dahulu. Akan tetapi pangeran terus menolak, dan memilih lebih baik Dastan ditangkap hidup-hidup dan diadili terlebih dahulu. Karena itu akan lebih terhormat. Honoring the rule of law. Keesokan harinya, Nizam memasuki markas Hasansins, dan sedikit melihat-lihat tentang kepiawaian para asasin dan mencoba untuk menyewa anak buah Hasansins untuk membunuh Dastan dan merebut belati milik Dastan. Asasin ini ternyata juga melakukan ritual-ritual sihir, sehingga mereka bisa membuat badai pasir dan mengendalikan ular. Para asasin pun berangkat untuk mengejar Dastan. Di tempat lain Dastan masih berusaha mengejar Tamina, dan akhirnya berhasil menemukannya. Dastan dan Tamina pun berdebat. Dan Dastan mengatakan bahwa ternyata pembunuh sang raja bukan Pangeran Tus, akan tetapi paman mereka, yaitu Nizam. It was Nizam who poisoned it. Lalu Dastan menginterogasi sang putri untuk mengatakan sebenarnya apa kemampuan belati ajaib yang ada di tangannya. Tiba-tiba badai pasir pun datang, dan mereka berdua berlindung di dalam tenda. Di dalam tenda sang putri pun akhirnya bercerita bahwa dahulu kala para dewa-dewa mencoba untuk memusnahkan manusia yang sudah terlampau batas dengan mendatangkan badai pasir yang ganas. Tetapi ada seorang gadis yang mengorbankan diri dan memohon ampunan dari para dewa para. Hingga para dewa yang melihatnya tersentuh dengan kebaikan hati anak tersebut. Para dewa kemudian memasukkan badai pasirnya itu ke dalam sebuah jam pasir raksasa. Para dewa juga memberi sebuah belati kepada gadis tersebut. Dan gadis itu pun menjadi penjaga belati dan menyelamatkan umat manusia. Hanya belati itu yang mampu menembus jam pasir raksasa para dewa. Jika belati itu ditusukkan ke dalam jam pasir para dewa, maka orang tersebut bisa mengembalikan waktu sesuka hatinya. Dastan yang mendengar itu pun bercerita kepada Tamina bahwa dulu Nizam suka berburu dengan sang raja. Suatu hari sang paman pun menyelamatkan sang raja dari terkaman singa. Dan niat pamannya yang sebenarnya adalah memutarbalikkan waktu, di mana ia tidak menyelamatkan sang raja dan akhirnya ialah yang menjadi raja menggantikan kakaknya. Singkat cerita badai pun berhenti, dan di lain tempat, pasukan asasin masih berusaha mengejar Dastan dan Tamina. Di samping Dastan, putri Tamina memperingatkan bahwa jika jam pasir para dewa berhasil ditusuk dengan belati waktu, maka jam pasir para dewa akan retak, dan membuat para dewa kemudian murka. Lalu akan kembali membinasakan umat manusia. Tamina pun berkata bahwa ada satu cara untuk menghentikan hal ini, yaitu menyimpan belati waktu di kuil para Guardian. Dastan pun bersedia mengantar putri Tamina menuju kuil para Guardians. Di tengah perjalanan Dastan dan Tamina beristirahat di sebuah oasis. Tapi tiba-tiba mereka pun dicegat oleh pasukan bandit milik Amar. Amar mengatakan gara-gara ulah Dastan bisnis balap burung unta miliknya hancur. Dan belati di tangan Dastan kemudian kembali direbut oleh Seso. Nice knife. Lalu Amar pun berniat untuk membawa Dastan ke pasukan Persia agar bisa mendapat emas yang banyak. Malam pun Poek tiba di dalam pasir. Terlihat sekumpulan ular yang mencoba menyerang pasukan Amar. Dastan yang sadar, meminta Seso untuk mengembalikan belati miliknya. Dan tiba-tiba di depan Dastan sudah ada ular yang siap menggigitnya. Give me the dagger. There are too many of them.
Dastan pun langsung menekan tombol belati di tangannya dan mengembalikan waktu. Seketika ia pun sadar dan bisa membunuh ular-ular tersebut, menyelamatkan hidup Seso. Selesai membunuh ular-ular itu, Dastan dan yang lainnya pun pergi. Pagi pun caang, Dastan menceritakan kalau ular-ular yang tadi malam itu adalah kiriman dari Hasan Sins. Hasan Sins adalah pasukan pembunuh rahasia milik Persia. Tamina pun meminta bantuan kepada Ammar untuk membantunya menuju kuil, dengan imbalan emas yang sangat banyak di dalam kuil Guardian. There's gold at the temple. More than 10 horses. Di lain tempat, pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Garsif mencoba melacak keberadaan Dastan. Garsif pun kaget ketika melihat banyak pasukan bandit yang meninggal di sekitar oasis. Kembali ke tempat Dastan, yang akhirnya sampai di kuil para Guardian. Tamina kemudian meminta belati itu untuk disembunyikan. Dastan memberikannya. Belum sempat mereka masuk ke dalam kuil, tiba-tiba Seso memanggilnya dan menunjukkan mayat-mayat para Guardian ada di mana-mana. Tamina pun panik, ia memanjat ke suatu tempat di atas bukit. Tamina pun berniat untuk memasuki kuil sendirian. Di tempat lain Pangeran Garsif akhirnya menemukan mereka. Dastan mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya, bahwa yang menjadi dalang dari semua ini adalah Nizam. Nizam menyewa Hasan Sins untuk membunuhnya. Namun Garsif tidak percaya, dan Dastan pun menunjukkan mayat-mayat yang ada di dalam rumah. Garsif mengatakan bahwa kakaknya Pangeran Tus ingin Dastan ditangkap hidup-hidup dan diadili, namun Nizam memang ingin membunuh Pangeran Dastan. Belum selesai perbincangan mereka, tiba-tiba ada kabut tebal yang melemparkan pisau-pisau dari jauh. Garsif pun terkena pisau tersebut dan tumbang. Ternyata itu adalah para pasukan Hasan Sins yang menyerang. Tamina yang melihat itu, mencoba untuk menghindar dengan membawa belati waktu dan menyembunyikannya di dalam gua. Seso pun menolong mereka bertempur melawan para Hasan Sins. Dastan kemudian menemui Tamina di dalam kuil, yang akan menyembunyikan belati waktu dan bukannya buru-buru. Mereka malah bermesraan di dalam gua, yang gara-gara itu, salah satu Hasan Sins berhasil menyerang mereka dan menjatuhkan belati waktu dari tangan Tamina. Dastan pun bertarung dengan Hasan Sins itu. Sedangkan Tamina dihinggapi seekor ular, di mana ular itu adalah peliharaan Hasan Sins dan mencoba merebut belati waktu di samping Tamina. Dastan bertemu dengan Garsif yang sedang sekarat yang akhirnya percaya dengan perkataan Dastan, dan Garsif pun tewas. Tamina menghampiri Dastan dan mengatakan bahwa belatinya hilang direbut para Hasan Sins. It's gone. Di lain tempat Hasan Sins tersebut memberikan belati itu kepada Nizam. Dastan dan Tamina pun menuju ke Alamut untuk merebut kembali belati waktu dari tangan Nizam. Dan sesampainya di Alamut, mereka mengatur strategi agar bisa merebut kembali belati waktu dari penjagaan pasukan Nizam. Singkat cerita, Seso berhasil masuk ke dalam menara, tempat belati waktu disimpan. Di sana dia diserang oleh seorang Hasan Sins, mereka pun beradu lempar pisau, dan akhirnya Seso berhasil mengalahkannya, akan tetapi naas Seso juga terkena pisau dari Hasan Sins itu. Seso yang terkepung, akhirnya melemparkan pisau tersebut keluar dari menara, jatuh dan menancap tepat di hadapan Dastan dan Tamina. Nizam yang tahu belatinya telah diambil, memerintahkan pasukannya untuk menutup semua gerbang Alamut. Singkat cerita, Ammar mengalihkan perhatian pasukan Nizam, berhasil ditangkap. Kemudian datang Hasan Sins dan berkata bahwa jam pasir raksasa sudah ditemukan. Di tempat lain, Dastan menyelinap ke dalam ruangan Pangeran Tus. Dan Dastan mencoba menjelaskan bahwa yang meracuni ayahnya adalah Nizam. Dastan bertanya kepada Tus, siapa yang awal mula memberinya jubah doa. Dan Tus menjawab, itu adalah Nizam. Dastan lalu menunjukkan belati waktu di tangannya. Dia menceritakan kekuatan belati waktu yang saat ini diincar oleh Nizam. Dan tiba-tiba Dastan menusuk dirinya dengan belati itu. Tus yang memegang belati itu pun menekan tombolnya, dan secara ajaib dia mampu memutar balik waktu. Ketika Dastan akan kembali sendirinya, Pangeran Tus mencegahnya. Pangeran Tus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dastan. Sesaat kemudian Nizam pun datang. Nizam yang sudah ketangkap basah,
tak disangka malah membunuh Pangeran Tus. Dastan ditangkap oleh seorang Hasan Sins, dan lagi-lagi belati itu berada di tangan Nizam. Putri Tamina berusaha mengalihkan perhatian seorang Hasan Sins yang sedang menawan Dastan. Dastan pun mampu mengalahkan Hasan Sins itu. Dastan sedih melihat kematian dari Pangeran Tus. Dan Putri Tamina kaget bahwa Hasan Sins itu adalah mantan anggota penjaga kuil. Itulah alasan Nizam bisa menemukan letak jam pasir para dewa. Di tempat lain, Nizam bersiap-siap memasuki lubang tempat jam pasir para dewa bersemayam. Sedangkan Dastan dan Tamina masuk melalui jalan rahasia, menuju tempat jam pasir itu berada. Tamina menyuruh Dastan untuk mengikuti langkahnya, karena tempat itu penuh dengan jebakan. Namun tiba-tiba sebuah batu yang jatuh, yang akhirnya memicu pasir yang ada di sana bergerak, dan meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Tamina berhasil sampai di seberang. Namun Dastan harus berusaha bertahan menghindari puing-puing yang jatuh, hingga akhirnya Dastan berhasil selamat dan memasuki lokasi jam pasir para dewa. Tetapi tiba-tiba di sana ada Hasan Sins yang menyerangnya. Mereka berdua pun bertarung, ketika Dastan terpojok Hasan Sins itu pun mengeluarkan ularnya. Tamina yang melihat itu, langsung datang dan memegang ular itu agar mematok Hasan Sins. Dastan kemudian mendorong Hasan Sins jatuh ke dalam jurang. Singkat cerita, Dastan mengejar Nizam yang sudah sampai di depan jam pasir. Mereka pun bertarung. Dastan dan Tamina mencoba memperingatkan Nizam atas konsekuensi yang terjadi. Jika menusuk jam pasir dengan belati waktu, akan tetapi Nizam tetap bersikeras dan malah melemparkan Tamina. Dastan pun berhasil menangkap Tamina. Namun Tamina menyuruh Tamina untuk fokus menghentikan Nizam dan melepaskan dirinya. Tamina pun akhirnya jatuh ke dalam jurang. Nizam kemudian berhasil menusuk jam pasir tersebut. Dastan yang di belakangnya mencoba mencegahnya. Tetapi kekuatan jam itu begitu kuat, hingga muncul badai pasir yang luar biasa. Hingga akhirnya belati itu bereaksi. Dastan serta Nizam tersedot ke dalam pusaran pasir. Dastan pun tiba-tiba berada di luar kuil. Dia kembali ke masa lalu, di mana pasukan Persia baru merayakan kemenangannya atas penaklukan Alamut. Dastan yang sadar pun, akhirnya berbicara kepada halayak ramai, bahwa isu alamat penyuplai senjata bagi para musuh Persia adalah hoaks yang dibuat oleh Nizam. Dasta dan Nizam pun berdebat. Dastan meyakinkan Pangeran Tus, dan menyuruh Pangeran Tus untuk mendengarkan kata hatinya. Pangeran Tus akhirnya memutuskan, memanggil mata-mata yang menyebarkan hoaks itu, untuk diinterogasi. Apakah benar Nizam yang menyuruhnya? Nizam yang marah pun akhirnya menyerang Dastan, dan mereka berdua pun bertarung. Dastan mampu mengalahkan Nizam. Nizam lalu mencabut sebuah pisau, dan mencoba membunuh Dastan, tetapi tiba-tiba Pangeran Tus datang, dan malah menikam Nizam terlebih dahulu. Singkat cerita, di dalam ruangan, Pangeran Tus meminta maaf atas penyerangan kota Alamut oleh pasukan Persia. Sebagai gantinya, Pangeran Tus menawarkan Putri Tamina untuk menikah dengan adiknya, yaitu Pangeran Dastan, agar ikatan dua kerajaan itu menjadi baik. Dan sebagai mas kawin Pangeran Dastan mengembalikan belati itu kepada Tamina. Dan Tamira pun mengajak Dastan mengobrol empat mata. Tamina tertarik dengan kebaikan hati Pangeran Dastan, dan menerima dijadikan istri oleh Dastan. Akhirnya mereka berdua pun menikah. Dan belati itu pun dikembalikan ke tempat asalnya. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Dan mendengarkan baceo Google saya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan nyonyo peso, bisi rahat. Sakituti pusat mah, hatur nuhun.